gitu. Jadi Mm-mm. tahun 2020 itu karena masih baru, terus belum terlalu kondisi di daerah Papua itu kurang mendukung untuk buat konten. Mm-mm. Yang pertama 2020 itu di Timika, di Kampung Banti, di Wabanti, di Mimika. Nah, yang kedua ini yang viral itu, yang sering saya buat konten itu di Intan Jaya. Oh, di Intan Jaya. Ya, Di cyberbullying sekarang lagi marak banget Kak Hendra. Dan betul. itu adalah dampak dari penggunaan dari sosial media juga sebenarnya yang tidak bijak ya. Oke. Nah, berdampak juga nih sama beberapa kasus di Bengkulu, ternyata Ya, banyak banget yang kemarin marak. akhir-akhir ini ya. Benar. Kalau bagi Kak Hendra Untuk- sendiri, zaman sekolah dulu menghindari bullying atau jadi pelaku bully itu gimana Kak? Banyak yang penasaran yang mungkin ngefans sama Kak Hendra, penasaran tipe idealnya Kak Hendra ini seperti apa, kita tanya langsung ya. Kalau wanita ideal bagi Kak Hendra yang bisa menjadi rumah pertama, sekolah pertama untuk anak itu apa sih? Semangat pagi, wah hari ini kita seneng banget ya, masalahnya kita kedatangan tamu yang spesial. Nah, Memeci tuh mau buka dulu dengan cerita nih. Kadang-kadang orang yang bertugas untuk mengabdi kepada negara itu tidak bisa memilih tugasnya nanti di mana. Nah, yang paling beruntung adalah yang dapat tempat istimewa, misalnya di pelosok bangsa. Banyak sekali loh pelajaran yang kita bisa dapatkan dan juga cerita-cerita yang pastinya ada suka dan duka. Hari ini kita sapa dulu tamu kita, ada Bang Hendra Kaiju. Apa kabar Bang Hendra? Baik, Mem. Alhamdulillah. Masya Allah, ini betul-betul sudah outstanding sekali ya. Ini memangnya suka banget ya, stylenya memang luar biasa. Anak muda banget ya. Nah, Bang Hendra, kita mau kenalan dulu. Siapa tahu ada viewers kita yang belum mengenal langsung ya Bang Hendra ini, walaupun ini followersnya sudah 380 ribuan lebih gitu ya. Silakan Bang Hendra. Oke, perkenalkan, nama saya Hendra Gustiawan. Untuk nama lebih dikenalnya sering Hendra Kaiju untuk di TikTok dan Instagram juga, dan juga aktif di YouTube juga, seperti itu, Mel. Jadi konten-kontennya lebih ke edukasi dan juga kisah-kisah inspiratif. Dulu Memeci itu nontonin di 2021, 2022 itu pada saat bertugas di Papua ya. Iya, Mem. Itu di daerah mana tepatnya? Nggak apa-apa sambil Oh, minum? boleh, silakan. Waktu itu pertama sih itu udah 2 kali ke Papua sebenarnya, Mem. Tapi yang pertama itu tahun 2020. Itu beda operasi sih, tapi lebih ke sama, tapi beda operasinya gitu. Jadi tahun 2020 itu karena masih baru, terus belum terlalu kondisi di daerah Papua itu kurang mendukung untuk buat konten. Yang pertama 2020 itu di Timika, di Kampung Banti, di Wabanti, di Mimika. Nah, yang kedua ini yang viral itu, yang sering saya buat konten itu di Intan Jaya. Oh, di Intan Jaya. Ya, Di Intan Jaya sudah Intan Jaya. mulai kayak kondusif nih ya di sini. Ya, alhamdulillah waktu itu juga sesuai dengan tema penugasannya itu, yaitu preventif, jadi pencegahan. Jadi harus berbaur dan mendekat dengan masyarakat seperti itu, Mem. Kalau yang di Timika berarti saat itu memang agak sulit ya, karena memang kuat nih pengaruh-pengaruh. Yang di Timika itu lebih ke menjaga aja sih, lebih ke penjagaan seperti itu. Oh, makanya standby. Bukan kayak yang kedua, preventif. Yang waktu itu preventif, jadi harus dekat dengan masyarakat. Memang seperti itu, diminta tugasnya seperti itu, Mem. Tapi ternyata sampai saat ini itu stabil, dekat banget sama anak-anak, terutama anak-anak sekolah. Nah, pada saat itu kejadian di Intan Jaya, anak-anak sekolah sering banget dapat bantuan nih dari kakak-kakak baik melalui Kak Hendra. Jadi Kak Hendra ini kasih sepatu dan alat-alat tulis ya waktu itu ya. Alhamdulillah banyak yang mendukung. Masya Allah. Nah, kalau misalnya di Bengkulu sendiri nih, kira-kira yang mendekatilah dengan kebutuhan sulitnya untuk anak-anak sekolah ini dapat tas, sepatu, dan alat tulis itu di daerah mana ya kira-kira? Kayaknya daerah-daerah masih banyak yang kurang terjamah sih di Bengkulu kalau menurut saya, Mem. Tapi kayak ya karena emang saya bukan tugas di situ lagi, kayak lebih kurang gitulah kalau mau seperti itu lagi. Jadi ya mungkin masih banyak lah kita lihat sendiri di Bengkulu kan, karena banyak daerah-daerah yang kurang tersentuh ataupun akses jalannya masih rusak ya, Mem. Benar. Yang kita ketahui seperti itu. Mungkin suatu saat ya, wah kalau kalian tuh donatur yang tidak banyak ngatur tapi mau berbaur, boleh banget nanti kita kasih link deh sama Kak Hendra ya. Nah, sekarang yang Memeci salut banget ya, walaupun lelaki berseragam bukan tipe-tipe halo dek ya. Dan tidak semua sebenarnya yang berseragam itu punya stigma negatif ya. Banyak sekali kalau kita kulik orang-orang yang ternyata tidak mengagungkan seragamnya tapi langsung ke pengabdiannya.
Bagi Memeci, apa yang dilakukan Kak Hendra ini adalah salah satu bentuk pengabdian seorang pemuda bangsa yang peduli sama generasi berikutnya. Banyak pengaruh positif loh Kak Hendra, dan Memeci tuh suka banget lihat konten-konten yang waktu sama anak sekolah. Yang menginspirasi lahirnya konten ini apa sih? Waktu itu sih, waktu pertama kali ya, Mem? Iya. Waktu tugas itu ya. Mungkin ya emang karena emang kondisi di saat di daerah tersebut emang seperti itu sih, Mem. Emang agak nyentuh hati seperti itu. Nah, jadi waktu saya sebenarnya emang dari basicnya suka ngevideoin. Nah, karena suka ngevideoin ataupun membuat konten, bukan membuat konten sih, lebih ke mendokumentasikan sesuatu. Nah, jadi iseng, terus ya iseng-iseng aja ngupload. Nah, ternyata banyak yang tertarik seperti itu. Nah, maka dari itu ya mungkin karena rame waktu saat itu saya baru merintis seperti itu, ya mungkin banyak yang di luar Pulau Papua, di Pulau Jawa, di kota-kota besar itu tertarik dengan konten saya aja. Terus ya, berarti terus mengalir secara natural sekali itu ya? Waktu itu karena juga belum paham tentang endorse ataupun tentang itu ya, jadi natural semua. Jadi emang pure dari orang-orang yang baik yang mau membantu dan brand-brand yang mau membantu mensupport seperti itu, Mem. Masya Allah. Wah, semoga terus menginspirasi dan tetap jadi orang baik ya Kak Hendra. Kalau yang sekarang-sekarang itu konten Kak Hendra tuh banyak memberi pertanyaan random ke orang-orang yang lagi lari dan anak-anak yang ada di mall. Tapi yang Memeci suka itu pertanyaan-pertanyaannya itu edukatif. Biasanya itu ada contekan atau lihat inspirasi konten orang nggak yang jadi idolanya Kak Hendra? Pertama itu ya emang mungkin passion saya seperti itu sih, lebih ke spontan ataupun itu. Mengulik lagi ke belakang ya, Mem. Karena kan waktu di Papua itu kan sudah tugas di Papua itu kalau nggak salah akhir tahun 2022, Januari saya pulang Bengkulu. Nah, waktu itu kan masih masa transisi tuh. Konten yang lama kan FVP terus, rame terus. Nah, waktu pulang dari Bengkulu kan ya kagok kan? Karena beda konten, beda tempat, beda itu. Jadi harus ada adaptasi terlebih dahulu waktu itu, Mem. Jadi saya coba semua tuh, konten kuliner, konten prank. Ngeprank juga suka dulu tuh waktu awal-awal. Terus konten apa lagi ya? Konten ya olahraga, running waktu awal itu suka juga. Konten-konten running, konten-konten lari, konten-konten olahraga. Nah, terus ya karena berkelanjutan terus lama-kelamaan yang cocok ya pasti harus kita dalami dan kita konsistenkan seperti itu. Jadi waktu untuk saat ini konsistennya seperti itu sih, konten-konten kuis, konten-konten spontaneous answer sama random, street interview seperti itu sih, Mem. Tapi ini menyenangkan ya, karena anak-anak yang di jalan akhirnya kenal banget sama Kak Hendra. Yang paling viral itu sama dengan beberapa konten yang sempat hype banget di Indonesia ya. Nanyain siapa yang paling cakep di sekolahan ya. Dan Memeci kaget loh, ternyata anak Bengkulu cakep-cakep ya. Nah, ini kan kita mau membicarakan tentang work-life balance. Sebagai seorang abdi negara, pastinya kan kerjanya Senin sampai Jumat atau Sabtu? Kadang kalau pikir sih, kan kalau ada piket kan ada lepas dinasnya seperti itu, Mem. Nggak terlalu itu sih. Oh, jadi lepas dinasnya ya kan seharian libur gitu kalau udah hari kemarin piket kerja, seperti itu. Berarti ada kayak 1 hari atau 2 hari dalam seminggu? Kalau piket malam kan paginya biasanya libur gitu. Oh gitu, pakai shift? Iya, seperti itu. Berarti memang agak sayang, makanya ya ngambil kontennya seneng yang sore gitu ya. Ya. Karena kalau kita mikir di jadwal kerjanya kalau ngikutin yang reguler harusnya malam terus. Oh ternyata gitu ya. Jadi kalau pas konten pagi otomatis Kak Hendra aja sempat tugas malam. Nah, kalau di work life balance itu kan ini adalah salah satu bentuk escape yang menyenangkan. Jadi kita terlepas dari apa yang jadi tugas yang membebani kepala, lepasnya ke sini nih. Apalagi sesuai passion ya. Kalau Kak Hendra sendiri memandang Kak Hendra 10 tahun ke depan, apa sih mau dibuat untuk Bengkulu? Oke, untuk kedepannya ya mungkin semoga ya lebih banyak lagi konten kreator yang menjamur lah di Bengkulu yang lebih bagus ya? Bagus seperti itu. Ya mungkin semoga kedepannya ya Bengkulu lebih lebih maju ya, Mem. Lebih maju? Amin. Segala hal ya? Segala hal. Mental, finansial, Bengkulu. Karena kan kita sedih ya pembangunan. Kalau benar, pembangunan sih real ya. Tapi ini sudah beberapa sudah mulai menunjukkan taring-taring, semoga nanti akan muncul taring-taring macan yang sesungguhnya ya, bukan cuma sekedar titik kumpul, tapi titik tempat orang
meningkatkan kemampuan literasi, pokoknya untuk investasi ke atas. Mungkin pusat pelatihan gitu. Kalau Kak Hendra nih diundang-undang misalnya jadi pembicara untuk seminar atau segala macam, itu Kak Hendra kasih tarif atau ngikutin dari penyelenggara? Karena banyak yang nanya loh Kak Hendra, itu kalau kita undang jadi pembicara berapa ya gitu? Untuk jadi pembicara alhamdulillah udah lumayan sering lah beberapa tahun belakangan. Ya, terserah aja sih memang kalau saya nggak terlalu itu. Karena kan ya berbagi edukasi, berbagi ilmu ya nggak terlalu itu sih. Kecuali kalau mau ngonten kan harus kita sendiri yang mikir tuh. Betul. Seperti itu. Beberapa brand nasional yang pernah ngajak kerja sama ini biasanya nge-reach Kak Hendra lewat email atau bisa langsung DM saja? Lebih ke kontak DM IG dulu sih, baru pindah ke WA untuk yang lebih lanjut. Oh, berarti kontak WA tidak disematkan di dalam IG ya? Iya. Oke. Apakah punya manajemen khusus atau semua nih handle sendiri sekarang? Tidak ada manajemen, tidak ada editor, tidak ada. Sendiri nih? Wow. Cuman butuh satu kameramen aja itu. Oh ya, betul juga ya. Karena memang nggak memungkinkan kalau kita pakai tripod kemana-mana ya. Oke, berarti yang dibayar cuma kameramennya ya? Itu jangan-jangan pun dari sahabat-sahabat juga saling tukar-tukar konten? Tetangga. Oh, tetangga. Iya, tetangga ada 2. Jadi memanfaatkan tetangga seperti itu. Oke, berarti kita bisa simpulkan bahwa awal mula dari seorang content creator yang hebat itu kita mulai aja dulu. Iya, betul tuh, Mem. Mulai, terus kita lihat perkembangannya, nanti kita baca dan pelajari sendiri, kita analisis mana yang lebih mana yang hype. cocok, betul. Mana yang cocok. Karena pernah juga kata Kak Hendra tadi sempat di kuliner ya, itu tidak melanjutkan jadi food vlogger, kenapa Kak Hendra? Ya, masing-masing orang kan ada passionnya seperti itu ya, Mem, sendiri. Ya, kalau dipaksakan ya pasti agak tertekan gitu kan, agak bukan tertekan sih, lebih kayak ada tekanan seperti itu. Kalau itu kan nggak cocok seperti itu. Jadi ya masing-masing orang kan ada passion sendiri, ada kecocokan sendiri. Ya pasti kita sendirilah yang bisa menilai apa yang cocok untuk kita, seperti itu, Mem. Dan tentang kuliner sepertinya Kak Hendra tidak begitu on ya? Bisa kalau dipaksa, tapi ya, betul. Jadi untuk apa? Tidak jadi escape. Jadi bukan work life balance, tapi malah double threat gitu ya. Terpaksa itu nggak enak, Mem. Benar. Kalau Kak Hendra memandang perkembangan pendidikan kita selama kita kasih random quiz ya ke anak-anak itu, kalau di Bengkulu ini oke atau masih dalam tahap mengkhawatirkan? Selama saya menemui kadang oke sih. Mungkin ya karena emang udah janjian itu kan ya kayak lebih selektif saya kan. Tapi kalau random-random seperti itu agak mengecewakan juga sih sebenarnya. Sering juga ketemu yang parah pengetahuannya ya? Ya harusnya itu pengetahuan standar, pengetahuan basic, ya masa nggak tahu seperti itu. Oh benar. Nah tapi ini juga membuktikan ya bahwa settingan yang kita butuhkan itu bukan gimmick yang full, tapi orang-orang yang sudah kita tahu lah standarnya, terus nanti kita tinggal janjian aja ketemunya di mana. Nah itu untuk menambah engagement juga, pelajaran hidup ya. Kalau kita terlalu natural juga, terus hasilnya kita malah menjelekkan provinsi kita, kena hujat juga ya. Rame viral digoreng, males banget ya kan. Ya itu kan ada 2, Mem. Rame karena bagus atau rame karena banyak yang berkomentar seperti itu. Tuh, jadi benar-benar selektif itu dari Kak Hendra. Kalau bagi Kak Hendra sendiri di ke depan ya potensi untuk digital marketing and digital life untuk penghasilan tambahan itu bagus, sangat potensial atau so-so biasa aja? Sangat potensial sih, Mem. Karena ini kan semua udah bergantung pada digital. Kalau kita nggak ngikutin zaman kan ya pasti ketinggalan. Dari toko-toko fashion juga pasti semua beralih. Brand-brand besar pun beralih ke digital semua. Live TikTok, live Instagram. Ya kalau kita nggak ngikutin zaman ya pasti tertinggal. Tertinggal jauh ya. Kalau untuk Kak Hendra sendiri lumayan memberi tambahan-tambahan yang cuan banget ya? Ya alhamdulillah memang. Alhamdulillah. Nah kalau misalnya kita mau bahas tentang perkembangan yang ada di Indonesia saat ini ya. Kalau bagi Kak Hendra, apakah manfaat besar dari sosial media ini untuk menyampaikan informasi ke dunia luar? Kebijakan-kebijakan yang Kak Hendra bikin sendiri nih untuk dalam hidup Kak Hendra. Apakah Kak Hendra akan betul-betul jadi orang pure idealis dan menyampaikan apa adanya? Atau akan membawa sedikit citra bangsa terus agak ditekan pada fakta? Pure murni dari idealis saya sendiri seperti itu. Idealisme ya? Karena ya jangan terlalu itulah. Jadi kita harus
apa sih, kayak di bawah boneka gitu ya, Mem? Oh Maksudnya iya benar. enggak, Jangan saya diatur pure ya. enggak mau Hmm. seperti itu, Mem. Tapi terkadang itu agak membahayakan nggak sih kalau kita sebagai abdi negara? Ada beberapa hal yang direm juga ya sepertinya. Iya, seperti itu. Ya, kita kan juga sebagai masyarakat juga lah, Mem, pasti berdampak pada kita juga sendiri seperti itu. Iya benar sih. Kalau kita mengkritisi itu bagusnya plus solusi ya. Iya, Jadi betul. jangan cuma kita menghujat atau menebarkan kebencian saja. Oke, itu menarik banget ya. Cyberbullying sekarang lagi marak banget Kak Hendra. Dan Betul. itu adalah dampak dari penggunaan dari sosial media juga sebenarnya yang tidak bijak ya. Oke. Nah, berdampak juga nih sama beberapa kasus di Bengkulu ternyata banyak banget yang kemarin marak. Akhir-akhir ini ya. Benar. Kalau bagi Kak Hendra sendiri, zaman sekolah dulu menghindari bullying atau jadi pelaku bully itu gimana kan? Cyberbullying ya, kini kan lagi ya pasti banyak ya akun-akun fake. Benar. Orang-orang membuat akun fake ya, pasti karena bullying secara cyber itu ya pasti pakai akun fake untuk menghindarinya ya. Kalau kayak pas zaman sekolah dulu dibully nggak sih? Enggak, memang alhamdulillah enggak. Aman ya? Ya, lebih ke ya. Gimana caranya bergaul aman biar nggak dibully atau jadi pembuli? Ya kalau saya sih enggak terlalu itu sih, karena masing-masing orang kan ya pasti ada jiwanya sendiri. Kalau saya sih lebih ke protektif seperti itu. Jadi enggak mau terlalu dibully seperti itu. Berarti kasih boundaries dari awal bergaul. Kayak misalnya harus bergaul juga sih sebenarnya, berorganisasi seperti berorganisasi, benar. Jadi kalau kita punya banyak teman di semua circle, tentu otomatis kita akan aman juga di semua circle gitu ya. Berarti tidak punya geng dulu? Enggak ada sih, Mem. Ya ada ya? Lebih ke sahabat aja paling? Iya, seperti itu. Kalau untuk anak-anak sendiri yang terlanjur jadi korban bully, ada pesan-pesan nggak Kak Indra yang bikin mereka jadi kuat lagi? Ya untuk yang dibullying ya pasti tiap orang kan masing-masing mentalnya beda sih, Mem. Ya kan, Mem? Ada yang terlalu lembut, ada yang strong. Ya pasti ya semoga kedepannya ya untuk yang para bullying ya kalian jangan terlalu lah bullying orang. Akhir-akhir ini kan ada di salah satu SMA di Kota Bengkulu ya. Betul. Di Rejang Lebong juga. Betul. Duh, kasihan banget ya itu, Mem, kita lihat. Iya benar. Itu kan menyisakan rasa takut dan mungkin pasti ya agak down ya kalau mau ke sekolah apalagi cewek juga ya, Mem. Iya benar. Ya pasti ya semoga kedepannya ya pemikiran murid-murid itu jangan ya seperti itu ya. Kasihan untuk yang jadi korban. Kalau menurut Kak Indra sendiri itu karena lembeknya sistem pendidikan kita saat ini? Nah, itu juga ya, Mem. Atau karena memang pendidikan di dalam rumah itu tidak memadai? Lebih ke pendidikan sekarang ya kalau saya lihat kurang ya, Mem. Lembek ya? Iya. Karena ya nggak tahu lembeknya karena ini atau muridnya yang kurang dari rumah diajarin gitu ya, Mem. Bisa dua-duanya kalau menurut Mem Eci. Sebenarnya refleksi apa yang kita lakukan di sekolah dari itu refleksi rumah. Apa yang ada di rumah ya. Kalau di rumahnya kita suka melawan, otomatis kita ke guru pun tidak ada rasa takut. Kalau kayak Mem Eci dulu, memang ya karena pendidikan di era 80-an ya. Iya, Mem. Itu orang tua tegas, guru pun tegas. Jadi begitu kita punya masalah sama guru melapor ke orang tua, itu naas gitu ya. Yang ini malah gurunya yang benar dikejar-kejar. Ya mungkin ini anak-anak sekolah yang zaman dulunya nakal gitu ya, tiba-tiba jadi orang tua di era yang seperti ini dengan sistem pendidikan yang gimana ya. Menurut Mem Eci itu harus ada proteksi baik dari sistemnya itu harus berubah sih. Sama proteksi ke gurunya juga harus detail. Jadi kayak apa tindakan-tindakan yang masih kita anggap mendidik dan mana yang sudah sifatnya torture atau siksaan. Kalau yang siksaan itu sebenarnya yang dihindari. Ya, lebih ke hukuman, lebih mengingatkan ya. Benar. Kalau kayak kita menegur di depan sekolah dianggap mempermalukan anak. Loh, apa kabar gitu ya? Apa kabar dunia? Buktinya kalau memang sistem pendidikan yang seperti itu tidak baik, kenapa di TNI Polri masih memberlakukan hal itu? Itu kan menunjukkan kedisiplinan itu muncul dan rasa takut berbuat salah itu karena ada hukuman. Kalau tidak ada hukuman, yakin ya? Atau kesejahteraan meningkat. Benar tuh. Masing-masing orang berbeda. Benar. Kalau Kak Indra sendiri nih, misalnya ya, suatu saat menjadi orang tua. Iya kan? Akan memberikan legacy apa dan pendidikan seperti apa yang mulai ditanamkan dari dalam rumah? Ya pasti ya harus disiplin ya untuk anak kita sendiri. Ya pasti ya harus kita ajarkan yang terbaik untuk anak kita sendiri untuk moral bisa untuk bisa. Ya pasti ya kelompok sosial pertama kita kan adalah keluarga, Mem. Betul. Nah, kelompok sosial pertama manusia adalah keluarga. Jadi pasti harus memberikan fondasi yang lebih lah untuk anak kita sendiri seperti itu untuk bisa
ke depannya untuk berbaur keluar seperti itu kan. Setuju atau tidak kalau ibu adalah sekolah pertama bagi anak? Betul, setuju. Jadi banyak yang penasaran dan mungkin ngefans sama Kak Hendra, penasaran tipe idealnya Kak Hendra ini seperti apa, kita tanya langsung ya. Kalau wanita ideal bagi Kak Hendra yang bisa menjadi rumah pertama, sekolah pertama untuk anak itu apa sih? Pasti pintar. Nomor 1 pintar. Ya kalau nggak pintar ya kita ini ngangong. Cuman Anaknya ngangong-ngangong ya? bisa geol-geol. Benar. Pasti nomor 1 pintar cuman. Yang kedua? Ya cantik lah. Iya. Ya. Tapi nggak apa-apa, dalam Islam memang begitu. Iya. Yang enak dipandang ya. Harus inilah, kita harus bangun jujur. tidur kita muak ngapain ya kan? Berarti pintar, enak dipandang. Terus yang ketiga apa Kak Hendra? Ya pasti ya lembut lah seperti itu. Baik seperti itu. Banyak wanita yang salah kaprah di era emansipasi ini beradu keras sama laki-laki. Sebenarnya sejata perempuan itu adalah kelembutan. Percaya nggak sih? Kalau misalnya laki-laki itu dengan kejantanannya, jiwa protektif yang tinggi dan juga provider gitu ya. Kalau perempuan justru kelemah lembutannya itu adalah senjata. Kalau istri lemah lembut itu berasa kita ingin lindungi dan kasih uang banyak gak sih Kak Hendra? Ya iyalah mem. Pasti kita kan ya bekerja untuk keluarga seperti itu. Benar. Tim 50-50 pada saat ngedate atau full aku yang bayar? Full sih. Full. Iya. Kenapa tuh? Ya kalau kita yang ngajak ya masa kita 50-50 kan seperti itu. Boy, learn ya. Ini learn from the best. Jadi ini dong contoh orang yang betul-betul punya jiwa kesatria. Ngapain kita yang ngajak kita bisa bayarnya 50-50? Kurang gentle ya. Jangan westernized ya. Tidak perlu tuh. Yang itu tidak perlu kita hadapi ya. Tapi kalau percaya nggak kalau misalnya dalam pernikahan nanti tuh betul-betul nih nyata nih istri itu kayak uangmu uangku, uangku uangku. Itu keberatan nggak? Ya sebenarnya untuk ya semoga ya saling mengerti lah seperti itu. Oke. Makanya nyari yang pintar tadi ya. Benar. Kan ya butuh, kalau kita ya harus mengerti lah wanita seperti itu. Kalau kita kasih ya, tapi untuk lakinya jangan ya, tahu diri juga lah sih mem. Jangan terlalu itu. Jadi untuk wanita ya semoga kalau seperti itu ya kasihan suaminya juga sih. Benar. Berarti dengan pemahaman ini Kak Hendra ini sepertinya tipe suami yang tidak keberatan kalau istrinya bekerja membantu di rumah tangga ya. Ya betul. Jadi nanti kalau kalian mau yang nyaman, apalagi sekarang ya Kak Hendra, kebutuhan sekolah itu betul-betul gila-gilaan. Oke, SPP tidak bayar, tapi kebutuhan lain. Ekstrakurikuler dan juga peminatan dan bakat gitu ya. Healing juga lah. Bener. Healing. Kalau tidak patungan kasihan suaminya ya. Bisa 72 jam bekerja ini. Liburnya cuma sekali. Oke, ini menarik banget. Tapi kita akan rehat sejenak ya. Habis ini kita akan ada games. Karena Kak Hendra suka banget bikin games. Memeci juga udah nyiapin games setelah yang satu ini. Oke, kita masuki sesi games. Dan ini namanya Guess the Country. Tebak nama negara. Dan Memeci akan kasih 3 ciri-ciri sama Kak Hendra. Tidak lebih tidak kurang ya. Dan Kak Hendra boleh menebak dengan memberikan 3 pertanyaan juga di setiap negara. Kita mulai negara yang pertama. Apakah sudah siap? Mau minum dulu? Siap. Udah aman. Oke, boleh. Oke, ready ya? Oke. Ini yang gampang dulu nih. Oke, easy. Lapal easy berarti. Negeri matahari, Fuji, Sakura. Langsung? Ya? Jepang. Oke. Ketan susu mangga, gajah, Phuket. Thailand. Sawadikap. Bagus. Masih easy, mem. Easy ya. Yang masih ini easy. selanjutnya. Oke. Lanjut. Big Ben, Buckingham, Royalty. Inggris. England. Yes. Oke. Inggris Raya ya. Lanjut. Oke. Christchurch, very close to Australia, dan tidak ada ular di negara itu. New Zealand. Oh my goodness, dang. Yes. Tidak ada ular, oke, benar. Good. Lanjut. Opera House, Wallaby, Koala. Australia lah. Australia. Wah, satu lagi ya. Terakhir ya. Afrika. Kaya akan mineral seperti emas, perak dan segala macamnya ya. Konflik berkepanjangan dan yang diuntungkan Arab. Negara apa ini? Somalia? Hampir. Boleh kasih satu pertanyaan? Maksudnya? Kalau mau tahu
lebih dalam boleh kasih pertanyaan nanti Memaci jawab. Iya sih lagi dijajah dijajah dari negara Arab yang untuk diambil minyaknya. UAE, ya. UAE. Iya, yang menjajah itu, Uni Emirat Arab. Jadi, aduh lupa sih namanya. Awalnya S juga. S. Sudan enggak? Yes. Hah? Exactly. Sudan kok. Sudan. Iya, Sudan. Ya kan emasnya UAE orang-orang bilang ya dari mana datangnya segala macam, dia diduga kuat itu diambilnya di Sudan. Pas Sudan, justru Sudan. Oke. Giliran Memeci, berikutnya adalah apa nih Kak Indra? Oke, saya akan seseorang ini, tokoh aja. Kalau mem kan negara, jadi saya orang, seseorang. Oke. Yang pertama, siapakah seseorang lelaki tua dengan slogan Make America Great Again dan salah satu admin dunia saat ini? Easy. Do I hate him? Memeci benci gak sama orang ini? Oh my god. Karena Trump. Dia Donald Trump, oke. Sahabat antek-antek asing. Makanya biji jangan satu ah. Oke, lanjut. Oke, next. Easy tuh ya. Penyanyi wanita dari Inggris dengan salah satu lagu terkenal Someone Like You. Oh my god, Adele. Oke. Yes. Oke, next. Karena mem tadi bilang nggak tahu bola, mungkin ini pasti tahu sih. Siapakah pesepak bola terkenal top scorer saat ini asli Portugal dengan selebrasi khasnya Siu? Wah, do you love him? Yes. Cristiano Ronaldo. Wah. Oke. Pas ya, dapat semua. Nggak ada briefing ini. Pure murni. Ini pure ya. Tidak ada setting, oke. Nah, karena Kak Hendra sudah berhasil menjawab 5 negara tadi ya, effortlessly, ya bagian akhirnya aja yang mungkin agak ragu, tetap kita akan kasih hadiah dan ini adalah sponsor dari Ketua Ropik. Terima kasih mie ayam 1 meter dan juga kerupuk Twiri. Ini kita boleh nikmatin dulu Kak. Oke, waduh. Teh jumbo nih, besar kali nih. Yang ini mie goreng kari daging. Oh my. Suka daging nggak? Suka sih. Boleh dicicip dulu Kak. Oke. Ini apa nih? Mie 1 meter apa bukan? Mie 1 meter. Serius? Boleh diukur? boleh diangkat. Jadi kalau kata Ketua Rofik, untuk membuat mie 1 meter ini kita memang sekali merebus itu 1 kuali. 1 kuali memang khusus yang 1 meter. Jadi tidak bisa kalau barengan itu nanti dia akan terpotong-potong. Jadi itu ya? Itu kuncinya untuk membuat dia tetap jadi 1 meter. Tebal, dari looknya sih tebal sih memang. Kenyal dan enak. Cobain deh. Boleh nih, cobain mem. Boleh banget. Aduh, atur yang mau lari nih, jadi nggak jadi lari sore nih mem. Main sepeda aja. Cheat day hari ini. Oke. Duduk. 1 meter ya mem? Iya betul 1 meter tuh. Duduk. Gak putus ya, jadi nggak 1 meter lagi. Gimana? Pedas? Belum sih, belum rasa. Jadi lapar, ngiler banget nih, padahal lagi diet ini. Mantap, mem. Enak ya? Bumbunya medok banget. Iya, kerasa banget, mem. Dagingnya mantap nih, banyak dagingnya, mem. Ini bahkan sudah buka cabang sampai ke Palembang. Wow. Iya, jadi di Palembang itu kita buka di dekat Jembatan Ampera. Itu benar-benar luar biasa ya. Dan ini bumbunya kita harus bangga nih, rempah-rempah asli Bengkulu dan ini buatan asli anak Bengkulu. Jadi Ketua Rofik ini menciptakan semuanya sendiri. Diracik sendiri. Ada juga yang varian kari kuah sama nasi goreng. Pokoknya kalian bisa mampir aja ke Himi Center, tempat sentralnya podcast setelah kita bahas. Kalian bisa juga menikmati makanan-makanan dari Ketua Rofik seperti dinikmati oleh Kak Hendra saat ini. Makan dulu nih, mem. Silakan. Lapar juga sih. Jadi ngiler banget ya, tapi sumpah. Oke, Bang Hendra, Kak Hendra kita mau dengerin nasihat khusus untuk generasi penerus ya, yang nantinya mungkin ini akan terekam selamanya di digital era yang seperti ini. Semuanya itu akan terekam ya kan? Apa pesan yang akan diberikan mungkin ke generasi penerus? Ya, kalau menurut saya sih ya semoga untuk kalian semua yang generasi penerus bangsa 2045 Indonesia emas. Jangan sampai cemas.
Oke, semoga kalianlah sendiri yang menentukan Indonesia ke depannya. Jangan digiring, jangan salah pergaulannya. Iya, oke. Terus ya semoga kalian bisa berpikir lebih baik dan ya pastilah pendidikan harus kalian utamakan karena pendidikanlah kunci utama dari seseorang. Kalau ya gak ada pendidikan ya mudahlah digiring, masukin ke Betul, dalam kandang. benar. Karena pendidikan itu bagus sekali untuk memperbaiki mindset juga ya. Nah, kalau tokoh sendiri yang Kak Hendra idolakan dalam hidup tuh siapa sih? Yang saya kasih soal tadi, Cristiano Ronaldo. Wah, kenapa nih? No debat sih, mentalnya, konsistennya, ya pasti semua orang udah tahu sih bagaimana dia mengawali karir. Dia bukan siapa-siapa, tidak terakhir dengan bakat, jadi dia terakhir dengan kerja keras, konsisten, tekad, dan sampai saat ini masih konsisten. Ya dari kata-katanya dia sendiri sih, kunci utama dia adalah konsisten dan kerja keras seperti itu. Maka dari itu dia tetap bertahan dan tetap eksis sampai sekarang. Tuh. Tapi memang asli sih. Benar-benar ya kalau kita mendengar kisahnya itu kayak nggak mungkin dia ada di level ini. Memang itu kerja Allah juga sih. Dan terbukti begitu dia jadi orang kaya, jiwa sosialnya tinggi sekali. Bahkan di konflik Palestina dia penyumbang terbesar juga ya, salah satu. Kedepannya mungkin juga kita berharap besar ya Kak Hendra ini konten-kontennya bisa semakin luas memberikan pengaruh positif pada anak muda dan semoga semakin banyak inspirasinya dan juga perbendaharaan edukasinya. Jadi nanti mungkin kita bisa kolaborasi juga Kak Hendra. Ya nanti kita bisa bantu sponsor apa gitu untuk memberikan hadiah-hadiah yang ditanyain gitu ya. Atau juga memberikan perbendaharaan literasi untuk pertanyaan-pertanyaan di random quiz. Apakah kalian yang akan beruntung ya dapat hadiah dari kita? Ya kita pastikan kelak kita bahas. Terima kasih Kak Hendra.